Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelas manajemen 20E, lebih tepatnya dari kelompok 2. Mungkin di sini kita akan sedikit berdiskusi tentang land manufacturing atau anak muda zaman sekarang itu lebih menyebutnya itu berdiskusi itu dengan sebutan podcast. Nah, saya di sini sebagai co-host di Lapaden Sana, dan di sini kita ada 5 narasumber yang mungkin akan menjelaskan tentang apa sih itu land manufacturing. Ada Anissa, ada Tias, ada Adin, ada Dion, dan juga ada Gandhi. Nah, mungkin di sini kita penasaran dengan land manufacturing, termasuk saya sendiri juga penasaran. Nah, mungkin di sini ada dari narasumber yang akan menjelaskan tentang land manufacturing. Untuk land manufacturing sendiri itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk perusahaan untuk mengurangi nilai pemborosannya gitu. Terus juga land manufacturing ini juga itu dipakai untuk metode dan strategi di perusahaan supaya pemborosannya tuh lebih berkurang gitu. Nah, mungkin penasaran kita sedikit terjawab ya dengan apa itu land manufacturing. Nah, untuk kembali ke pertanyaan kedua yang akan saya ajukan mungkin ke narasumber kali ini, yaitu tentang sejarah land manufacturing itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada dari narasumber yang akan menjawab. Maaf. Ya, mungkin biar saya saja yang menjawab ya. Kawan-kawan, ya berbicara tentang sejarah atau histori, sejarahnya itu dimulai pada tahun 1940, di mana Direktur Toyota Jepang yang bernama Kichiro merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan land manufacturing di Eiji Toyota dan Taichi Oho di Toyota Motor Company Jepang. Land manufacturing populer dengan sebutan just-in-time manufacturing yang dikembangkan oleh Toyota. Konsep ini sekarang digunakan oleh berbagai industri, baik itu engineering, manager, administration, and manajemen proyek and manufacture itu sendiri. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jabarkan tentang sejarah. Udah gitu aja. Oke. Terima kasih ya untuk jawaban tentang sejarah land manufacturing itu sendiri. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga dari, kan tadi udah tuh pengertian, terus sejarah, kita lanjut ke tujuan dari land manufacturing itu sendiri. Teman-teman dari narasumber ini sendiri, apa sih tujuan dari land manufacturing itu? Mungkin di sini ada yang akan menjabarkan? Tujuan? Ya. Oke. Tujuan utama dari land manufacturing itu adalah untuk memaksimalkan nilai value bagi pelanggan, dan juga tentunya untuk meningkatkan suatu profitabilitas untuk perusahaan ya. Dan kemudian ada tujuan lainnya, yaitu untuk membangun suatu komitmen tim yang ada di dalam perusahaan, karena untuk membentuk atau untuk mengoperasikan land manufacturing ini membutuhkan fokus dari setiap anggota tim yang ada gitu. Mungkin cukup sekian tujuannya. Terima kasih untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu barusan kan tujuan tuh. Nah, mungkin untuk tujuan dari land manufacturing itu sendiri sudah terjawab ya teman-teman. Dan udah tuh tadi ada pengertian, ada sejarah, ada tujuan. Mungkin dari pertanyaan yang akan saya ajukan untuk yang keempatnya ini adalah apa ya, mungkin tentang prinsip dari land manufacturing itu sendiri. Nah, mungkin di sini dari narasumber ada yang mau menjelaskan tentang prinsip land manufacturing. Baik, untuk prinsip land manufacturing, di dalamnya terdapat 3 dasar prinsip land manufacturing konsep, yaitu yang pertama adalah define value principle, yaitu penilaian suatu produk berdasarkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk poin kedua yaitu waste elimination principle, yaitu terdapat 8 jenis pemborosan yang perlu ditekankan oleh sebuah perusahaan, yaitu pemborosan biaya transportasi, pemborosan gerakan, pemborosan kelebihan persediaan, pemborosan menunggu, pemborosan kelebihan produksi, pemborosan proses, pemborosan defect, pemborosan keterampilan.
Untuk poin ketiga yaitu support the employee, yaitu proses pemberdayaan keseluruhan karyawan sehingga produktivitas kinerja meningkat. Tentunya karyawan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan untuk memahami metode lean manufacturing karena karyawanlah yang menjalankan operasional harian produksinya. Baik, mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin untuk prinsip-prinsip dari lean manufacturing itu sendiri dapat kita terapkan kepada UMKM atau perusahaan yang sedang kita jalankan agar perusahaan yang kita sedang jalankan itu berjalan dengan lancar lah gitu. Nah, setelah prinsip tadi mungkin dari lean manufacturing itu sendiri ada manfaatnya tuh. Nah, dari narasumber mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang manfaat dari lean manufacturing itu sendiri. Manfaat dari lean manufacturing ini terdapat 4. Yang pertama, untuk menekankan biaya produktivitas, harga jualnya agar lebih rendah dan mampu bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas produksi perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi lonjakan permintaan dari para pelanggan. Yang keempat, yaitu mampu meningkatkan efisiensi proses dalam menghasilkan produk. Mungkin hanya itu manfaat dari lean manufacturing. Terima kasih untuk jawaban dari Kak Tia sendiri tentang manfaat dari lean manufacturing. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya sebagai co-host sendiri, yaitu tentang bagaimana sih strategi dari lean manufacturing. Ada yang mau jawab? Izin menjawab ya. Oke. Untuk strategi itu sendiri, saya cuman bisa memaparkan 2 ya, karena tahu 2. Untuk yang pertama itu full system. Full system itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi pemborosannya juga gitu untuk perusahaan. Yang kedua itu ada kualitas. Pasti kan di perusahaan itu kualitas nomor 1 ya, buat agar si pelanggannya itu puas. Jadi itu juga kualitas juga mengurangi pemborosan karena kan kualitasnya bagus, kualitas perusahaannya bagus, jadi pemborosannya juga berkurang. Untuk yang lainnya ada yang menambahkan juga. Oh ya. Saya ingin menambahkan dari teman saya yang barusan bahwa terdapat tambahan yang bernama plan layout yang berarti strategi dalam merencanakan layout produksi agar dapat mengurangi pemborosan. Yang kedua ada continuous improvement strategi yang melakukan perbaikan dan pengukuran terhadap proses secara terus-menerus. Nah, selanjutnya terdapat decision making strategi, yaitu pengambilan keputusan yang benar merupakan hal yang sangat penting. Yang selanjutnya ada supplier partnering strategi atau pemasok merupakan salah satu yang terpenting dalam memberikan dukungan atau menjalankan lean manufacturing. Ya mungkin cukup segitu aja yang saya paparkan. Udah. Oh, boleh ada tambahan? Boleh ya, satu lagi. Untuk ada 4 perusahaan sebenarnya yang berhasil menerapkan lean manufacturing ini ya. Saya mau menyebutkan satu aja. Misalkan perusahaan di Indonesia ini Nike. Ya, Nike ini berhasil menerapkan lean manufacturing ini dan karena kan kualitasnya bagus gitu. Terus pemborosannya juga gak banyak karena kan penggemar Nike itu banyak banget ya. Jadi itu. Oke, mungkin sudah terjawab ya teman-teman rasa dari penasaran kita, saya sendiri maupun teman-teman di rumah gitu, tentang pengertian, prinsip, sejarah, terus tujuan, manfaat, ataupun strategi dari lean manufacturing itu sendiri. Mungkin untuk lebih jauhnya teman-teman bisa mencari-cari gitu sebagai PR juga di rumah, pengertian ataupun penjelasan yang lebih jabarnya gitu dari detail gitu, maksudnya dari mau itu Google, buku, ataupun apalah gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kita sesi kali ini. Saya tutup acara podcast atau diskusi kali ini dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi. Dah.